أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فألهمها فجورها وتقواها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. Jamaah Masjid Istiqomah Salat Zuhur rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan dan nikmat keimanan, sehingga pada siang kali ini Allah takdirkan kita, Allah pilih kita menjadi hamba-hamba yang terpilih, yaitu mampu dan sanggup melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah dan tepat waktu. Mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita Allah terima sebagai amal catatan baik kelak di yaumil hisab. Allah berikan timbangan pemberat amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya yang ingin tetap istiqomah di atas jalan. Pada jamaah semuanya, terutama anak-anakku Sanawiyah Aliyah, pada kesempatan kali ini insya Allah akan menyampaikan sebuah kultum sebentar saja ya. Berawal dari firman Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan kepada kita manusia itu adalah sebuah free will, kebebasan. Artinya boleh. Itulah kenapa manusia dikatakan makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling hebat, makhluk yang paling cerdas. Karena Allah sampai menyarankan, berfirman kepada kita bahwa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kepada kita manusia itu adalah sebuah kebebasan. Namun kebebasan ini adalah kebebasan yang bersyarat. Artinya apa kebebasan di sini? Silahkan, kata Allah, Anda mau beriman, silahkan. Anda mau kafir, silahkan. Anda mau taat kepada Allah, silahkan. Anda mau membangkang kepada perintah Allah, silahkan. Itulah sebuah kebebasan. Namun pada dasarnya manusia dilahirkan oleh Allah melalui ibu-ibu kita itu adalah dalam keadaan fitrah. Fitrah artinya di situ adalah dalam keadaan muslim. Mengapa dalam keadaan muslim? Karena ketika ruh kita akan ditiupkan kepada jasad kita yang waktu masih dalam rahim ibu kita ketika berusia 4 bulan, dalam surat Al-A'raf ayat 172, bahwa ketika ruh ditiup ke kita, ke diri kita yang hidup sekarang ini, itu sudah dijanji bahwa kita ini benar-benar akan mentauhidkan Allah, akan benar-benar kita menganggap bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Maka sejatinya kita semuanya adalah muslim. Kemudian lahir, jadilah kita. Setelah kita usia balik, maka kita mempunyai kebebasan, kebebasan memilih. Jadi ketika kefitrahan itu masih dibina, dididik, baik itu sama orang tua yang ada di rumah maupun yang ada di sekolahan, itu diarahkan supaya tetap dalam kefitrahannya. Namun sekali lagi, manusia mempunyai kebebasan, boleh memilih, mau Islam boleh, mau kafir boleh. Tapi akhir kelak dalam
kebebasan memilih itu, maka Allah siapkan dua buah tempat yang mana sesuai dengan pilihan masing-masing. Ketika seseorang memilih muslim, memilih taat kepada Allah, maka surgalah balasannya. Begitu sebaliknya, ketika dia memilih non-muslim, kafir, tidak mau taat kepada Allah, menyelesaikan ayat-ayat Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, sudah Allah siapkan neraka. Anak sekalian, jadi kalau kita prediksi dari sekarang, dua jalan itu sudah terlihat di depan kita. Sudah jelas mana jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi, sudah jelas. Begitu sebaliknya, jalan yang nyamping ke kiri, tidak taat kepada Allah, sudah jelas. Jadi sebenarnya kita sudah bisa menentukan. Seandainya kita ini hari ini habis taklim ini, habis kultum ini, kita diwafatkan oleh Allah, maka kita bisa menerka apa kita masuk surga atau neraka. Sudah bisa menerka karena dari dua jalan tadi. Jadi kalau jalan kita baik, jalan kita taat kepada Allah, jalan kita selalu mengikuti perintah Allah, maka sudah pasti ketika kita diwafatkan hari ini setelah salat zuhur ini, maka surgalah yang akan kita dapat. Tapi sebaliknya, kita nggak pernah taat, sholat telat-telat, sholat kalau ada pentungan, sholat kalau diperintah oleh gurunya, belum ada kesadaran. Begitu kesehariannya menyelisihi kebenaran, hari ini meninggal, sudah terlihat jalan yang dia pilih itu neraka. Kenapa bisa dipastikan begitu? Karena jalannya sudah jelas. Untuk itulah himbauan kepada anak sekalian, anak sanawiyah aliyah, ketika kita masih mengikuti jalan-jalan yang ke kiri-kirian, jalan-jalan yang tidak taat kepada Allah, buru-buru kembali, buru-buru luruskan niat, buru-buru tingkatkan keimanan, buru-buru berimanlah kepada Allah yang sebenarnya. Dengan begitu insya Allah kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang jadi harapan kita semuanya, dan itu tidak mudah karena setan yang ada di sekitar kita luar biasa menggodanya, terutama setan dari bangsa manusia ya. Yang bahaya itu adalah setan dari bangsa kita. Ketika kita ingin berbuat baik, nanti aja. Ketika kita mau sholat, nanti aja, ngumpet dulu, tunggu bapak nggak ada ya. Hati-hati, setan pinter menggoda kita. Untuk itulah tausiah ini mengingatkan kepada kita semuanya, lawan setan yang menggoda kita kepada hal-hal yang Allah murkai. Dengan begitu insya Allah anak sekalian, kenapa bapak-bapakmu, orang tua kamu menyekolahkan di sekolah Islam itu dalam rangka tadi untuk memilih jalan-jalan yang benar ya. Anak sekalian, jangan ketika sudah ditaruh, dibimbing ke jalan yang benar, jangan ikut orang-orang yang sering belok-belok ya. Untuk itulah anak sekalian, tetap istiqomah, tetap di jalan lurus. Allah bersama kita dan malaikat bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.